Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Peserta Didik dengan dosen pengampu Dr. Badrudin MAG dan Dr. Dian MAG. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tafani Alyarabani dengan nomor induk mahasiswa 1202010141. Kemudian ada Ridwan Priyansah dengan nomor induk mahasiswa 1202010119. Tisha Sundari Raudia dengan nomor induk mahasiswa 1202010145. Syifa Sari Sakinah dengan nomor induk mahasiswa 1202010140. So, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Menimbang A. Bahwa setiap negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kesimpulannya, jadi segala kebijakan mengenai penerimaan peserta didik baru dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dan ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2021. Sistem penerimaan peserta didik. Nah, untuk membahas tentang ini, yang dimaksud di sini itu adalah menunjuk kepada cara. Berarti sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Nah, ada 2 macam nih ya dari sistem penerimaan peserta didik. Yang pertama itu sistem promosi dan yang kedua adalah sistem seleksi. Untuk yang pertama, sistem promosi itu berarti tidak menggunakan sistem seleksi sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian juga mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah bisa diterima begitu saja, sehingga mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem promosi ini secara umum berlaku di sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang telah ditentukan. Nah, yang kedua itu membahas tentang sistem seleksi, menggunakan sistem seleksi ya yang kedua. Nah, dari sistem ini tuh dapat digolongkan menjadi 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama itu seleksi berdasarkan daftar nilai atau EBTA. Nah, yang kedua itu berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK. Dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk. Gitu ya. Kemudian pedoman-pedoman atau peraturan yang berhubungan dengan penerimaan peserta didik meliputi masalah pelaksanaan yang menyangkut masalah waktu, masalah persyaratan, dan juga masalah teknis administrasi. Nah, yang pertama itu mengenai masalah waktu. Yang jadi masalah itu kapan sih pendaftaran calon peserta didik itu dimulai dan diakhiri, kapan juga nih tes seleksi ujian masuk itu dilaksanakan, dan kapan hasil tes itu diumumkan. Dan yang kedua, masalah persyaratan, besarnya uang pendaftaran, berapa nilai rapot yang bisa diterima sebagai pendaftar, atau STTB atau ijazah dan fotokopian ijazah terakhir yang sudah disahkan oleh yang berwenang, atau juga pas foto ya. Nah, yang ketiga itu proses penerimaan siswa baru atau ujian tes penelulusan bakat kemampuan berdasarkan hasil UN atau ujian akhir sekolah. Nah, dari hasil seleksi tersebut peserta didik dihasilkan
kebijakan sekolah, yaitu peserta didik yang diterima dan peserta didik yang tidak diterima. Bahkan bila diperlukan ada kebijakan peserta didik yang diterima tetapi sebagai cadangan gitu ya. Setelah ditetapkan peserta didik yang diterima dan tidak diterima, kemudian diumumkan. Nah, untuk proses pengumuman ini dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan supaya tidak menimbulkan keresahan bagi calon peserta didik. Pengumuman ini bisa dilaksanakan secara terbuka dan juga tertutup. Secara terbuka ini biasanya dilakukan oleh semua orang, baik yang diterima ataupun yang tidak diterima. Biasanya hasil seleksi ini tuh ditempel di tempat-tempat yang strategis atau juga melalui media massa. Nah, yang kedua itu menggunakan pengumuman secara tertutup. Nah, kalau untuk yang tertutup ini biasanya melalui surat atau amplop tertutup yang diberikan kepada calon peserta didik, sehingga yang mengetahui diterima atau tidaknya itu hanya calon peserta didik yang bersangkutan. Nah, bagi calon peserta didik yang diterima diharuskan mendaftar ulang pada lembaga pendidikan sekolah yang menerimanya. Pada waktu daftar ulang, biasanya calon peserta didik itu harus melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang berguna bagi pengisian data peserta didik di lembaga pendidikan sekolah tersebut. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kriteria dan prosedur penerimaan peserta didik. Yang dimaksud kriteria adalah patokan-patokan yang menyatakan bisa atau tidaknya seorang calon peserta didik diterima di suatu sekolah. Dari data di lapangan ditemukan bahwa untuk menentukan kelulusan siswa disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, Kementerian Agama maupun pemerintah kota. Kemudian disesuaikan kembali dengan kuota yang ditetapkan oleh pihak sekolah berdasarkan jumlah asrama ataupun kelas. Dari data tersebut sepadan dengan pendapat seorang tokoh yang bernama Yeager pada tahun 1994. Beliau menyatakan bahwa Dewan Pendidikan Lokal diberi otoritas atau kewenangan dalam menentukan dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan penerimaan peserta didik termasuk kriteria. Nah, adapun macam-macam kriteria yang ditetapkan dalam penerimaan peserta didik ada 3 macam. Yang pertama yaitu kriteria acuan patokan. Kriteria acuan norma ini yaitu suatu penerimaan calon peserta didik berdasarkan dari hasil keseluruhan prestasi dari calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Dalam hal ini, sekolah menentukan kriteria penerimaan berdasarkan hasil keseluruhan prestasi dari peserta didik yang mengikuti seleksi. Dari hasil penjumlahan rata-rata, calon peserta didik yang mendapatkan nilai di atas rata-rata digolongkan sebagai peserta didik yang diterima, sedangkan calon peserta didik yang nilainya di bawah rata-rata digolongkan sebagai peserta yang tidak diterima. Adapun kriteria yang ketiga yaitu berdasarkan daya tampung sekolah. Dalam kriteria ini, sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung untuk menerima peserta didik baru. Setelah menentukan daya tampung, kemudian sekolah meranking siswa yang berprestasi paling tinggi hingga prestasi paling rendah. Kemudian penentuan diterima atau tidaknya dapat dilihat dari data yang diurutkan dari atas hingga bawah sampai daya tampung terpenuhi. Adapun sebelum langkah-langkah penerimaan peserta didik baru dilakukan, perlunya dari pihak sekolah merencanakan berbagai prosedur penerimaan peserta didik baru, di antaranya seperti pembukaan panitia penerimaan peserta didik baru, kemudian melakukan rapat penentuan peserta didik baru. Setelah itu dilakukanlah pemasangan atau pengiriman pengumuman dari pihak sekolah kepada masyarakat. Kemudian setelah pengiriman pengumuman kepada masyarakat, barulah dilaksanakan pendaftaran peserta didik baru. Kemudian setelah pengiriman pengumuman kepada masyarakat, dilakukanlah pendaftaran peserta didik baru atau dilakukannya seleksi. Setelah dilakukannya seleksi, melakukan penentuan peserta didik baru yang diterima. Kemudian setelah mendapatkan data-data peserta didik baru yang diterima, sekolah melakukan pengumuman dan memberikan registrasi kepada peserta didik yang diterima. Langkah-langkah penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru di sekolah merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan, yang biasanya diawali dengan mengadakan seleksi calon peserta didik. Pengolahan peserta didik baru ini harus dilakukan dengan baik dan persiapan matang, sehingga kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat dimulai dari hari pertama setiap tahun ajaran baru. Menurut
Langkah-langkah penerimaan peserta didik baru dibagi menjadi 7, yakni yang pertama, membentuk panitia penerimaan peserta didik. Yang kedua, penentuan calon yang diterima. Yang ketiga, menentukan syarat pendaftaran calon. Yang keempat, menyediakan formulir pendaftaran. Yang kelima, pengumuman pendaftaran calon. Yang keenam, menyediakan buku pendaftaran. Dan yang ketujuh, waktu pendaftaran. Nah, mari kita ulas lebih dalam mengenai 7 langkah tersebut. Sekarang yang pertama ada membentuk panitia penerimaan peserta didik. Panitia penerimaan peserta didik baru terdiri dari kepala sekolah dan beberapa guru yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, yakni ada yang pertama ada jumlah calon yang diterima, lalu syarat-syarat pendaftaran peserta didik baru, formulir pendaftaran, pengumuman, buku pendaftaran, dan waktu pendaftaran. Segala kegiatan penerimaan calon peserta didik baru harus direncanakan dengan baik dan terjadwal. Dalam penjadwalan tersebut perlu diperhatikan ataupun diteliti secara mendalam oleh panitia agar tidak saling bertabrakan antara hari libur dan hari aktif sekolah untuk kelas-kelas yang sudah lama. Yang kedua ada penentuan calon yang diterima. Penentuan calon yang diterima, contohnya pada sekolah dasar, selain pada persyaratan yang harus terpenuhi, tapi lebih banyak terikat kepada daya tampung kelas. Apabila kelas sudah penuh, maka sekolah akan menentukan sesuai kuota saja. Nah, penentuan dari perhitungan daya tampung ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut. DT sama dengan B kali M kurang TK. Yang keterangannya DT itu daya tampung, B itu banyak bangku di kelas tersebut, yang M muatan bangku atau kapasitas, TK yaitu jumlah murid yang tinggal kelas pada kelas 1. Ada menentukan syarat pendaftaran calon. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam suratnya tanggal 16 September 1975 nomor 1.30.030 Kap 75 tentang syarat pendaftaran calon peserta didik baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah berumur 7 tahun. Yang kedua, bila semua anak yang berumur 7 tahun sudah tertampung, maka prioritas penerimaan adalah anak yang berusia 8 tahun, berusia 9 tahun, berusia 10 tahun, berusia 11 tahun, berusia 12 tahun, dan berusia 6 tahun. 4. Menyediakan formulir pendaftaran. Dalam penerimaan peserta didik baru, panitia akan menyediakan formulir pendaftaran yang digunakan untuk rekapan data identitas calon peserta didik dan untuk kepentingan pengisian buku induk sekolah. Yang kelima, ada pengumuman pendaftaran calon. Setelah segala bentuk persiapan penerimaan peserta didik baru telah siap, maka panitia akan menyebar pengumuman agenda penerimaan melalui media massa seperti surat kabar, baliho, brosur, papan sekolah, dan lain sebagainya. Adapun maksud tujuan pengumuman ini adalah agar kesempatan dan syarat-syarat pendaftaran calon peserta didik baru tersebut bisa diketahui oleh masyarakat luas, khususnya para orang tua yang berkepentingan. 6. Ada menyediakan buku pendaftaran. Selain menyiapkan formulir dan media pengumuman agenda penerimaan peserta didik baru, panitia juga menyiapkan buku pendaftaran yang digunakan untuk mencatat para calon pendaftar yang ingin masuk sekolah. Dalam pencatatan ini, pula calon akan memperoleh nomor pendaftaran nomor calon, yang mungkin disebut juga sebagai nomor seleksi. Lalu yang terakhir ada waktu pendaftaran. Penentuan waktu atau lama pendaftaran calon ditentukan oleh kebutuhan sekolah. Waktu bisa saja diperpanjang apabila target belum terpenuhi dan bisa saja ditutup sewaktu-waktu apabila target sudah terpenuhi.
walaupun jangka waktu pendaftaran yang masih panjang. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Kesimpulan, kebijakan perencanaan peserta didik telah diatur penuh oleh undang-undang. Kebijakan tersebut dimulai dari ketentuan umum yang mengatur semua jenjang pendidikan, dimulai dari TK, SD, STLPT, STLA, hingga tingkat perguruan tinggi. Adanya peraturan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru hingga ketentuan perpindahan atau kelulusan siswa. Sistem yang dimaksud di sini lebih menunjuk kepada cara, berarti sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam penerimaan peserta didik. Yang pertama menggunakan sistem promosi dan yang kedua menggunakan sistem seleksi. Kriteria adalah patokan-patokan yang menyatukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Dari data di lapangan ditemukan bahwa dalam menentukan kelulusan siswa disesuaikan kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, sekolah ataupun pemerintah kota yang disesuaikan dengan daya tampung kelas dan asramanya. Menurut Dr. Ismed Syarif, langkah-langkah penerimaan peserta didik adalah sebagai berikut. Membentuk panitia penerimaan peserta didik, menentukan calon yang diterima, menentukan syarat pendaftaran calon, menyediakan formulir pendaftaran, mengumumkan pendaftaran calon, menyediakan buku pendaftaran, dan waktu pendaftaran. Nah, itulah video presentasi dari kami kelompok 3 mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.